Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di hari Kamis pagi ini bertepatan dengan tanggal 16 April 2020. Alhamdulillah kita masih bertemu lagi dalam sistem pembelajaran online. Gimana kabarnya anak soleh dan solihah? Bu Guru doakan semoga semuanya sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun ya nak ya, beserta keluarga anak-anak juga demikian. Untuk hari ini kita masih belajar tematik tema 8 dan hari Kamis ini kita masuk ke pembelajaran 5. Anak-anak bisa buka bukunya halaman 141 ya. Disiapkan dulu bukunya. Buka halaman 141. Pada pembelajaran 5 ini kita lihat bagian ayat berdoa mensyukuri ciptaan Tuhan. Kalender atau penanggalan ada 2 jenis. Ada penanggalan berdasarkan gerak matahari, ada penanggalan berdasarkan gerak bulan. 2 benda itu adalah bukti kekuasaan Tuhan. Kalian harus bersyukur terciptanya 2 benda besar tersebut. Kalian dapat menentukan tanggal sehingga mampu mengatur jadwal. Ayo, berdoalah sebelum melakukan kegiatan. Ayo, tadi sudah ini belum? Anak-anak sudah berdoa belum? Diawali dengan berdoa belum? Kalau belum boleh ya, berdoa dulu, doa mau belajarnya. Nah, sekarang yang bagian bawahnya, ayo mengamati kegiatan tertib di jalan. Kita baca sama-sama yuk. Ahmad dan teman-teman bermain kasti. Mereka bermain di lapangan. Jalan menuju lapangan melewati jalan raya. Mereka berjalan di jalan raya dengan mematuhi aturan. Amatilah beberapa gambar berikut dengan seksama. Tuh, di situ sudah ada 4 gambar. Yang pertama itu mereka jalan di trotoar namanya ya. Terus yang kedua, gambar yang kedua dan yang keempat sama nih. Namanya jalan di zebra cross. Terus gambar yang ketiga namanya itu JPO, berjalan di jembatan penyeberangan orang. Itu gambar 3.20 tertib di jalan raya. Sekarang kita lihat bukunya halaman 142. Ayo berdiskusi. Aturan yang harus dipatuhi di jalan raya. Informasi apa sajakah yang kalian peroleh dari beberapa gambar di atas? Apa sajakah aturan berjalan di jalan raya yang kalian ketahui? Kemudian tulislah hasil pengamatan kalian pada tabel seperti berikut. Tuh dilihat tabel 3.3, aturan yang harus dipatuhi di jalan raya. Ayo, anak-anak bisa ngisi tabel ini sesuai dengan gambar 3.20 yang ada tadi. Yang pertama udah ada tuh, berjalan di trotoar. Terus yang kedua berjalan di apa lagi tuh tadi. Nah, anak-anak bisa ngisi ini ya. Aturan yang harus dipatuhi di jalan raya ini jadi tugas pertamanya anak-anak. Oke. Kemudian kita lihat dulu bagian bawahnya, ayo mencari tahu aturan penggunaan kata tanya. Nah, penggunaan kata tanya mengulang lagi nih. Masih sama, kata tanyanya diawali dengan kata apa, kapan, di mana, mengapa, siapa, dan bagaimana. Coba ajukan beberapa pertanyaan berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat kepada teman kalian. Kita baca sama-sama deh, mulai dari kata tanya yang pertama tuh, kalimat tanya yang pertama. Apa saja aturan yang harus kita patuhi ketika berjalan di jalan raya? Ayo pakai lafal dan intonasi yang tepat ya. Yang kedua,
Kapan kita harus mematuhi aturan lalu lintas? Yang ketiga, di mana kita harus berjalan ketika akan menyeberangi jalan raya? Yang keempat, mengapa kita harus patuh pada aturan lalu lintas? Siapa orang yang bertanggung jawab mengatur lalu lintas? Bagaimana pendapat kalian jika ada orang yang melanggar aturan lalu lintas? Tuh, ini penggunaan kata tanya hanya sekedar mengulang saja ya nak ya, karena ini udah sering nih. Nah, sekarang anak-anak bisa lihat buku anak-anak pada halaman 144. Oh iya, yang halaman 143 nggak perlu guru bahas ya nak, karena ini masih tentang kalimat tanya nih. Kan udah sering kita bikin kalimat tanya. Jadi sekarang kita langsung lihat bukunya halaman 144. Ayo mengamati, lempar dan menangkap bola. Ahmad dan teman-teman telah sampai di lapangan. Mereka siap untuk bermain. Amatilah gambar berikut dengan seksama. Tuh dilihat tuh. Ada gambar 3.24, latihan A, melempar bola, dan B, menangkap bola. Tuh. Apakah yang dilakukan Ahmad dan teman-teman? Ahmad dan teman-teman latihan melempar dan menangkap bola ya. Bisakah kalian melempar dan menangkap bola kasti dengan baik? Tuh, bisa nggak melempar dan menangkap bola kasti? Sekarang lihat bagian bawahnya. Ayo melakukan gerak melempar dan menangkap bola. Kita baca sama-sama yuk. Kegiatan melempar dan menangkap bola kasti dapat dilakukan dalam permainan. Amatilah gambar di samping dengan seksama. Sekarang, lakukan permainan bola kasti seperti gambar tersebut. Ikutilah beberapa petunjuk berikut dengan baik. Tuh gambarnya dilihat, gambar 3.25. Permainan melempar dan menangkap bola kasti. Dilihat halaman 145-nya. Kita lanjutkan kembali. 1. Lakukan latihan melempar dan menangkap bola seperti pada gambar. 2. Setelah bisa, lakukan permainan bola kasti secara berkelompok. 3. Bagilah teman kalian dalam 2 kelompok. 4. Tentukan kelompok yang melempar terlebih dahulu. 5. Gunakan hitungan 1, 2, dan 3 sebagai tanda permainan dimulai. 6. Jika ada anggota kelompok yang berhasil melempar bola dan mengenai anggota kelompok lain, maka dilakukan pergantian yang melempar. Itu cara melakukan permainan bola kasti ya. Sekarang bagian bawahnya, ayo mengamati kegiatan yang menunjukkan persatuan. Amatilah kembali gambar Ahmad dan teman-teman yang bermain bola kasti. Ahmad dan teman-teman berbeda jenis kelamin. Mereka juga berbeda agama dan suku bangsa. Walaupun berbeda, mereka dapat bermain dengan akur. Sikap mereka mencerminkan sikap hidup rukun dalam keberagaman. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keberagaman. Kita lihat bagian bawahnya lagi nih, ayo berlatih tuh. Menunjukkan kegiatan yang mencerminkan persatuan. Kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. 1. Amatilah gambar dengan seksama. 2. Tentukan gambar yang menunjukkan kegiatan dalam keberagaman. Kemudian yang ketiga, berilah tanda centang atau checklist pada kotak di bawah gambar yang sesuai. Ayo dilihat gambarnya tuh. Mana aja gambar yang menunjukkan kegiatan dalam keberagaman. Ini sekedar pengetahuan untuk anak-anak ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 6 nih.
Tadi kan setelah membahas pembelajaran 5, ada satu tugas di pembelajaran 5. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 6. Langsung kita lihat bagian ayo mengamati kegiatan kerja bakti. Baca lagi sama-sama yuk. Bencana banjir melanda perumahan di seberang sungai. Perumahan itu terendam banjir selama 1 minggu. Perumahan menjadi kotor dan banyak lumpur. Ahmad dan teman-teman berusaha membantu. Mereka ikut kerja bakti membersihkan rumah warga. Amatilah gambar di samping dengan seksama. Tuh lihat gambar 3.26, kerja bakti membantu membersihkan rumah warga setelah kebanjiran. Kata bapaknya berkata tuh, berhati-hatilah nak ketika berjalan di tempat becek dan berlumpur. Iya pak, kami akan berhati-hati, jawabnya tuh. Sekarang kita lihat baliknya. Nah, sekarang kita lihat halaman 148. Ayo berdiskusi. Berdasarkan gambar di atas, diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apakah isi percakapan pada gambar di atas? Berisi tentang apa ya tadi percakapannya? 2. Mengapa Ahmad dan teman-teman harus berhati-hati ketika berjalan? Dan yang ketiga, apa sajakah aturan di tempat becek atau berlumpur? Coba tuliskan aturan tersebut dalam bentuk tabel seperti berikut. Ini bisa anak-anak bahas bersama sama keluarga di rumah ya nak ya. Kan kalau di kelas kalau ada air tumpah biasanya bu guru suka bilang, jangan lewat sini dulu, hati-hati karena kalian bisa terjatuh paling enggak ya, kepleset apalagi di kelas berbahaya tuh. Banyak meja, kalau kepleset aduh bisa kena kepala nanti. Nah, ini bisa dibahas nih aturan berjalan di tempat becek dan berlumpur. Sama sekalian bagian bawahnya yang ayah membaca masih tentang pertanyaan, tentang kalimat tanya. Bu guru nggak bahas juga, anak-anak bisa bahas bersama di rumah bersama keluarga ya nak ya. Sekarang bisa dilihat bukunya halaman 149. Bagian atas itu nggak bunganya bahas ya nak ya, karena itu masih sama tentang penggunaan tanda tanya. Kata tanyanya juga sama, masih ada 6 tuh di situ. Jadi nggak perlu bu guru ulang lagi. Sekarang anak-anak lihat bagian bawahnya. Ayo mengamati. Menunjukkan kegiatan kerja bakti. Amatilah kembali gambar Ahmad dan teman-teman yang kerja bakti membantu korban bencana banjir. Ahmad dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berasal dari suku bangsa yang berbeda. Walaupun berbeda, mereka bersemangat dalam kegiatan kerja bakti. Sikap mereka mencerminkan sikap hidup rukun dalam keragaman. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keragaman. Nah, ini udah ada halaman 150. Ayah berlatih lagi menunjukkan kegiatan kerja bakti dalam keberagaman. Amatilah beberapa gambar berikut dengan seksama. Tentukan gambar yang menunjukkan kegiatan kerja bakti dalam keberagaman. Kegiatan kerja bakti ya. Berilah tanda checklist atau centang pada kotak di bawah gambar yang sesuai. Yang pertama, tuh, kegiatan kerja bakti bukan tuh. Itu kegiatan kerja bakti membersihkan halaman sekolah ya. Berarti benar tuh. Yang kedua benar nggak tuh? Menurut anak-anak benar juga itu ya, kerja bakti membersihkan kelas itu. Yang ketiga kerja bakti juga tuh, berarti benar. Yang keempat kerja bakti nggak tuh? Ini kayaknya gambar yang keempat lagi main petak umpet nih mereka nih. Terus gambar yang kelima itu bukan kerja bakti ya, mereka sedang berolahraga.
Gambar yang terakhir, tuh, kerja bakti itu ya, membersihkan lingkungan rumah. Setelah tadi kita mengamati kegiatan kerja bakti dalam keberagaman, sekarang kita lihat bukunya halaman 151, ayo mengamati. Mengamati lama suatu peristiwa. Peristiwa itu sama dengan suatu kejadian ya nak ya. Kejadian atau peristiwa itu sama. Apakah kalian masih ingat berapa lama banjir melanda perumahan di seberang sungai? Banjir melanda perumahan itu selama 1 minggu bukan? Ada berapa hari dalam 1 minggu? Ayo, ada berapa hari kemarin? Ini udah ya, waktu hari Senin. Ada 7 hari tuh, kata si Rasti tuh. Ada di gambar 3.29, Rasti mengingat hari-hari dalam 1 minggu. Ada 7 hari, yaitu hari Minggu atau Ahad, kemudian Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Sekarang dilihat tuh gambar 3.30, ada kalender bulan Januari tahun 2019. Ini kalendernya tahun 2019 ya. Jadi anak-anak jangan lihat kalender yang ada di rumah, karena mungkin kalender yang ada di rumah tahunnya pasti tahun 2020. Dilihat di bukunya aja. Perhatikan gambar kalender berikut dengan seksama tuh. Ada tanggalan bulan Januari. Nah, sekarang kita lanjut kembali. Halaman 152. Banjir melanda perumahan di seberang sungai mulai hari Kamis 3 Januari 2019. Banjir melanda selama 1 minggu. Jadi, banjir berakhir hari Rabu tanggal 9 Januari 2019. Nih kan sebelumnya udah ada tugas juga ya. Kemarin kan hitungannya hitung mundur. Nah, kalau sekarang hitungannya hitung maju nih. Banjir berapa minggu nih, nanti anak-anak tinggal lihat kalendernya ya nak ya, yang ada di halaman 151. Di situ ada 3 soal. Ayo berlatih menentukan konversi satuan waktu. Anak-anak kerjakan, boleh jawabannya saja. Kemudian jawabannya itu cara mencarinya, lihat kalender yang ada di halaman 151 ya nak ya. Jadi ada 2 tugas. Cukup sekian dari Bu Guru. Terima kasih banyak. Jangan lupa sholat waktunya. Jangan ditinggalkan. Gak usah keluar rumah. Tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga Allah mempertemukan kita kembali ya nak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.